Bagaimana ya tumbuhan bisa makan? Dan mereka tidak memiliki tangan dan sistem pencernaan. Lalu, apakah mereka membutuhkan nasi dan lauk pauk seperti kita ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Nah, salih-salihah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Salah satunya yaitu daun. Ada yang masih ingat apa itu fungsi daun bagi tumbuhan? Iya, benar. Fungsi daun bagi tumbuhan adalah sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis atau proses memasak makanan pada tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tumbuhan membuat makanan dari proses fotosintesis. Solih-solihah, tumbuhan tidak makan seperti kita. Kalau kita kan membutuhkan sumber makanan dari luar. Misal, untuk lauk pauk kita membutuhkan daging ikan, daging kambing, dan lain sebagainya, atau sayur bayam, sayur sawi. Nah, berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan bisa mendapatkan makanan dengan cara memasak makanan dari tubuh mereka sendiri. Inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Nah, di sini Ustazah telah menyiapkan contoh tanaman tomat ya. Nah, untuk membuat makanan, tumbuhan membutuhkan 3 bahan utama, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Air didapatkan tumbuhan dengan cara menyerap dari dalam tanah. Solih-solihah, ada yang masih ingat bagian tumbuhan apa yang bertugas untuk menyerap air dari dalam tanah? Iya, benar sekali, akar. Akar akan menyerap air dari dalam tanah yang nantinya akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan termasuk ke daun. Nah, kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah gas yang sering kita temui di udara sekitar kita. Makhluk hidup bernafas dengan cara menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi, jumlah karbon dioksida di lingkungan sekitar kita ini ada banyak sekali. Nah, karbon dioksida akan masuk ke tanaman, akan masuk ke daun melalui lubang-lubang kecil yang ada di bawah daun yang disebut dengan stomata. Stomata disebut juga dengan mulut daun. Nah, kemudian ada cahaya matahari. Cahaya matahari berperan sebagai sumber energi. Energi dari cahaya matahari ini akan ditangkap oleh klorofil atau zat hijau daun. Nah, cahaya matahari ini akan mengubah air dan karbon dioksida menjadi oksigen dan karbohidrat. Oksigen dan karbohidrat inilah hasil dari proses fotosintesis. Nah, secara umum, proses fotosintesis dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, air dan karbon dioksida dengan cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Oksigen akan dikeluarkan oleh tanaman, ya, oleh daun melalui stomata tadi. Kemudian oksigen inilah yang sehari-harinya kita hirup. Kemudian karbohidrat akan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan ya, dan sebagian ada yang disimpan di bagian-bagian tertentu. Misalkan di sini disimpan di buah yang sering kita makan. Seperti itu. Solih-solihah, sekarang kita tahu bahwa tumbuhan menggunakan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari untuk membentuk karbohidrat dan oksigen yang penting bagi kehidupan tumbuhan itu sendiri dan juga kehidupan kita semua. Semakin banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita, maka semakin banyak juga oksigen yang ada di lingkungan kita, sehingga udara menjadi lebih segar. Selain itu, tumbuhan juga memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai sumber pangan, kemudian obat-obatan, material bangunan, dan lain sebagainya. Masya Allah, apakah kita sudah bersyukur hari ini? Kita sudah menghirup oksigen dengan bebas, kita sudah memakan sayuran yang enak, dan nikmat-nikmat yang lain.
Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian tumbuhan ya, soli-soliha. Dengan demikian, kehidupan semua makhluk hidup juga akan tetap terjaga. Nah, sekian video dari Ustazah Atin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.